Di dalam hutan di lereng bukit pada pagi hari itu pemandangannya amatlah indahnya. Dari ujung daun-daun dan rumput sampai kepada awan, semua seolah-olah tersenyum gembira bersama cahaya matahari pagi yang lembut dan menghidupkan. Akan tetapi, seorang wanita yang berjalan mendaki lereng bukit itu, yang memanggul tubuh seorang pria, berjalan sambil menangis sedih. Sungguh, dimanapun juga di dunia ini, selalu terdapat manusia yang merasa sengsara dan tenggelam dalam kedukaan. Wanita itu masih amat muda dan cantik sekali, paling banyak 24 tahun usianya, berwajah serius dan gagah. Biarpun dia memanggul tubuh seorang pria di pundaknya, namun langkahnya yang tegap dan ringan itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Memang sesungguhnya demikianlah, wanita ini adalah seorang pendekar wanita yang amat lihai. Juga terkenal sekali, bukan hanya karena kelihayannya sendiri melainkan karena dia adalah cucu dari mendiang ketua Qin Lingpai yang amat terkenal. Wanita ini bernama Lai Qiaoxi, cucu luar dari mendiang ketua Qin Lingpai dan dialah satu-satunya cucu Qin Lingpai yang menerima penggemblengan langsung dari mendiang kakeknya, yaitu mendiang Chia Konghong, pendekar sakti yang pernah menggegerkan dunia persilatan itu. Maka, dapat dibayangkan betapa lihainya karena dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Lingpai. Biarpun harus diakui bahwa dia tidak atau belum menguasai ilmu-ilmu tinggi itu secara sempurna seperti kakeknya. Tubuh pria yang dipanggulnya itu seperti sudah mati saja, lemas dan wajahnya pucat seperti mayat. Di ujung bibirnya nampak darah, napasnya tinggal satu-satu. Siapakah pria itu? Dia pun masih muda, bahkan masih amat muda. Kurang lebih 21 atau 22 tahun usianya, amat tampan dan pakaiannya amat mewah, seperti pakaian pria-pria bangsawan. Adalah seorang pangeran, bahkan pangeran dari dua kerajaan. Dia adalah putra kandung dari Putri Hamila yang menjadi istri Raja Sabutai, seorang raja liar di utara daerah Mongol, maka tentu saja dia adalah seorang pangeran kerajaan utara ini. Akan tetapi, ayah kandungnya bukanlah Raja Sabutai, melainkan mendiang Kaisar Chengtung, Kaisar Kerajaan Beng Tiao, dan hal ini selain diketahui oleh Raja Sabutai, juga diakui oleh mendiang Kaisar itu sebelum meninggal dunia sehingga secara resmi dia pun menjadi seorang pangeran dari Kerajaan Beng Tiao. Namanya adalah Pangeran Ogutai, yaitu sebagai Pangeran Utara, atau Cheng Han Ho, sebagai Pangeran Kerajaan Beng Tiao. Cheng Han Ho ini adalah seorang pangeran muda yang semenjak kecil suka bertualang dan suka sekali mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, bahkan yang berhasil mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi dari orang-orang sakti sehingga dalam hal ilmu silat, dia bahkan lebih lihai dibandingkan dengan istrinya yang lihai itu. Kepandaiannya yang hebat membuat pangeran ini menjadi tinggi hati dan sombong, di samping ambisinya yang amat besar untuk menjadi jagoan nomor satu di dunia. Bahkan kalau mungkin untuk merampas tahta kerajaan Beng Tiao, telah menjatuhkannya. Di bawah pimpinan Pangeran Hungqi, yang dianggap sebagai pangeran mahkota, para pendekar yang sakti telah bergerak menentangnya dan akhirnya pangeran ini roboh dan terluka secara hebat sekali ketika terjadi pertempuran. Juga semua pengikutnya, pasukannya, telah dihancurkan sehingga semua usahanya itu mengalami kehancuran dan kegagalan. Pangeran Cheng Han Ho sudah kehilangan segala-galanya kecuali istrinya yang amat setia dan amat mencintanya itu. Istrinya inilah yang membawa tubuhnya yang terluka parah itu, membawanya lari meninggalkan gelanggang pertempuran di mana suaminya mengalami kegagalan, melarikannya siang malam sampai pada pagi hari itu. Dengan tubuh amat letih, pendekar wanita Lai Qiaoxi tiba di lereng bukit itu sambil menangis. Hampir dia tidak kuat melangkah lagi, namun dipaksanya karena dia harus dapat membawa suaminya yang sudah lebih mendekati mati daripada hidup itu sampai ke puncak. Dia mendengar bahwa di puncak bukit itu tinggal seorang pertapa yang pandai sekali mengobati orang, maka harapan satu-satunya hanyalah membawa suaminya menghadap pertapa itu. Semua peristiwa di atas telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga. Dia telah melakukan perjalanan 2 hari 2 malam, hanya berhenti untuk memberi minum, atau lebih tepat memasukkan air ke dalam perut suaminya, karena suaminya itu hampir terus-menerus dalam keadaan tidak sadar. Dia sendiri selama itu hanya minum sedikit air saja. Maka, ketika dia mendaki lereng bukit ini,
Kedua kakinya sudah gemetar dan dia harus menggigit bibir dengan air mata menetes-netes untuk menguatkan dirinya. Betapapun juga, berkat kepandaiannya yang tinggi, langkahnya masih nampak ringan ketika dia terus mendaki ke atas, ke arah sebuah pondok di puncak yang sudah kelihatan dari bawah. Lihat pondok kecil itu, Xiao Xi merasa seperti melihat cahaya yang penuh harapan. Tenaganya timbul kembali dan setengah berlari dia berloncatan naik ke atas puncak. Pondok itu kecil sederhana dan pintunya terbuka. Maka Xiao Xi yang sudah merasa betapa matanya berkunang dan kepalanya pening, melangkah masuk. Samar-samar dia melihat seorang kakek duduk bersila di dalam pondok. Dia cepat melangkah maju dan sempat berkata lirih, mohon Lo Qianwei sudi menolong suami saya." Dan tergulinglah istri setia ini bersama suami yang dipanggulnya, roboh ke depan kaki pria tua yang duduk bersila itu. Si Acai, jarang di dunia ini ditemui wanita seperti dia ini," kakek itu berkata lembut, lalu turun dari atas pembaringan dan dengan tidak mudah karena dia sudah tua dan tenaganya sudah lemah. Dia mengangkat suami istri itu seorang demi seorang dan merebahkan mereka di atas pembaringan kayu sederhana. Dia berdiri menggeleng kepala dan menarik napas panjang memandang kepada suami istri yang tampan dan cantik lagi muda itu, yang keduanya dalam keadaan pingsan dan kelihatan amat menderita. Kemudian, dia menggulung lengan bajunya, mendekati Han Ho dan dengan teliti sekali dia memeriksa denyut nadi dan detak jantung pria muda itu. Wajah yang keriput itu nampak terkejut sekali. Kacau dan remuk keadaan dalam tubuh orang muda ini. Tak tahu aku apakah aku akan dapat mengobati. Sungguh hebat, mengapa kekerasan saja yang timbul dari penumpukan kepandaian. Setelah memeriksa dengan teliti dan berkali-kali dia menggeleng kepala, dia lalu memeriksa keadaan Xiao Xi dan mengangguk-angguk. Terlampau lelah, terlampau duka dan gelisah, menderita kelaparan dan kehausan. Sungguh wanita luar biasa, penuh kasih sayang dan kesetiaan. Karena maklum benar bahwa keadaan Xiao Xi tidak apa-apa, sebaliknya keadaan Han Ho amat berbahaya, kakek itu cepat-cepat mengambil akar yang masih segar, lalu mengirisnya tipis-tipis dan menggodoknya dalam periuk, mencampurinya dengan beberapa macam daun dan bubukan buah kering. Sambil mengipasi api arang, dia bersenandung mengikuti irama kipas yang dia gerak-gerakkan. Siapakah kakek ini? Kakek ini adalah seorang sastrawan ahli obat yang sudah lama bertapa di puncak bukit sunyi itu, menjauhkan dunia ramai dan hanya tekun memperdalam ilmunya untuk mengobati. Hanya di waktu timbul wabah yang menyerang dusun-dusun atau kota-kota, kakek ini keluar dari tempat pertapaannya untuk memerangi wabah itu. Selain ini, juga setiap kali ada orang sakit datang kepadanya, dia selalu mengobatinya dan ternyata obatnya amat manjur sehingga sebentar saja namanya terkenal di seluruh daerah perbatasan dekat tembok besar itu. Karena dia tidak pernah mau mengakui namanya, maka dia segera diberi julukan Yoxian, dewa obat, yang diterimanya dengan senyum saja. Setelah godokan obat itu masak, dia lalu mendinginkannya di atas cawan dan dengan hati-hati dia lalu memasukkan obat itu sesendok demi sesendok ke dalam mulut Han Ho yang dalam keadaan setengah sadar meneguk obat itu dengan susah payah. Tak lama kemudian Xiao Xi sadar dari pingsannya, mengeluh dan membuka mata. Melihat kakek itu sedang menyuapi obat kepada suaminya, dia cepat bangkit duduk. "Mengasuhlah dulu, anak yang baik, engkau perlu mengasuh dan makan." "Dak Lo Qianwei, saya tidak apa-apa." Xiao Xi memaksa diri turun dari pembaringan. Pada saat itu, Yoxian sudah selesai memindahkan air obat itu ke dalam perut Han Ho dan dia memandang kepada Xiao Xi sambil tersenyum ramah. "Engkau kuat bukan main, akan tetapi sebaiknya engkau mengisi perutmu dengan bubur. Aku masih mempunyai bubur." Di meja itu, Xiao Xi sudah menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu. "Lo Qianwei, harap jangan memusingkan diri saya. Akan tetapi, bagaimanakah dengan dia?" Dia menoleh ke arah suaminya yang masih rebah terlentang dengan muka pucat seperti mayat. Kakek itu memegang kedua pundak Xiao Xi dengan sikap halus dan mengangkatnya bangun. "Jangan begitu, duduklah, nyonya muda, dan mari kita bicara dengan tenang." Ucapan yang halus dan serius itu membuat Xiao Xi tidak berani membantah dan dia pun lalu bangkit dan duduk di atas bangku berhadapan dengan kakek itu. Terhalang meja kecil penuh rempah-rempah dan obat-obatan. "Harap Lo Qianwei katakan, bagaimana dia?" Dia bertanya, sinar matanya penuh permohonan. Mukanya yang pucat dan penuh kekhawatiran itu menyedihkan sekali. "Engkau adalah seorang wanita gagah, maka kurasa engkau pun akan berhati tabah dan tidak lemah. Terus terang saja,
keadaannya amat parah. Luka-lukanya di dalam tubuh amat hebat. Akan tetapi, tentu saja aku tidak berani mendahului kehendak Tuhan. Tidak berani menentukan apakah aku akan dapat menyembuhkannya atau tidak. Betapapun juga, aku hendak mencobanya. Terima kasih, Lo Qianwei, terima kasih. Suara Qiao Xi mengandung isak keharuan karena pengharapannya timbul kembali. Hanya Lo Qianwei yang dapat saya harapkan. Hanya Lo Qianwei yang dapat menyembuhkannya. Apa muka dia itu? Dia suami saya, Lo Qianwei. Sudah 2 hari 2 malam, dan kau terus-menerus memanggulnya selama itu. Ah, engkau harus makan dulu. Nah, kau makanlah bubur ini, kemudian istirahat ya. Masih banyak waktu bagi kita untuk bicara. Setelah mengatakan demikian, kakek itu lalu keluar dari pondok untuk mencari daun-daun obat segar yang diperlukan untuk mengobati orang yang terluka parah itu. Diam-diam dia menduga-duga apa yang telah terjadi dengan orang itu dan siapa adanya suami istri muda belia yang kelihatan bukan orang-orang sembarangan itu. Diam-diam hatinya khawatir. Kakek ini lebih suka menolong dan berhubungan dengan penduduk dusun yang sederhana daripada berhubungan dengan orang-orang Kangou yang memiliki kebiasaan untuk saling pukul, saling melukai dan saling membunuh itu. Kebiasaan yang membuat dia merasa jijik sekali. Sementara itu, Qiao Xi maklum bahwa anjuran kakek itu adalah demi kebaikannya. Dia harus sehat agar dia dapat merawat suaminya. Setelah kini timbul harapan di dalam hatinya. Setelah tiba di sini, melihat Han Ho, dia hampir putus harapan. Apa artinya hidup ini baginya tanpa adanya Han Ho di sampingnya? Dia sudah terbuang dari keluarganya, sudah dianggap kambing hitam atau anak durhaka. Terbayanglah dia betapa keluarga Qin Lingpai, keluarganya, membantu pihak pemerintah menentang Han Ho. Bahkan ibu kandungnya sendiri pun menentang. Dia maklum bahwa tidak ada seorang pun di antara keluarga Qin Lingpai yang suka melihat dia menjadi istri Han Ho. Dan setelah dia merasa dibuang atau diasingkan dari keluarga Qin Lingpai, maka hanya Han Ho seoranglah yang dia miliki. Dan dia amat mencinta pangeran itu, lepas dari soal apakah suaminya itu memberontak atau tidak, jahat atau tidak. Harapan untuk suaminya ini mengembalikan semangat Qiao Xi, dan mulailah dia makan bubur dengan sekedar sayur asin yang didapatkannya di tempat itu. Kelemasan tubuhnya segera berangsur lenyap, tenaganya pulih kembali setelah dia makan bubur dan minum air teh. Kemudian dia mencuci mangkok piring dan membersihkan meja dan ruangan pondok itu. Dilihatnya suaminya masih tidur nyenyak, agaknya karena pengaruh obat yang telah diminumkan oleh kakek tadi. Maka hatinya terasa lapang dan dia menanti kembalinya kakek ahli obat itu. Setelah matahari naik tinggi barulah Yoxian pulang, membawa banyak daun dan akar obat. Qiao Xi menyongsongnya dan membantunya membawa rempah-rempah itu masuk pondok. Engkau sudah makan? Qiao Xi mengangguk. Terima kasih Lo Qianwei. Ketika kakek itu memasuki pondok dan melihat pondoknya bersih dan rapi, dia tersenyum girang. Lalu dia langsung memeriksa keadaan Han Ho. Kau taruh daun yang ini, akar yang ini dan buah-buahan ini ke atas tambir dan jemur di luar. Ini adalah obat-obat pembersih darah untuk suamimu. Sungguh beruntung baginya bahwa tidak ada hawa beracun mengeram dalam tubuhnya. Saya sudah mengeluarkannya dalam perjalanan. Lo Qianwei, kakek itu memandangnya dengan heran. Apa maksudmu? Mengeluarkannya bagaimana? Dengan pengerahan sinkang, mendorong semua hawa beracun keluar tubuhnya. Ternyata engkau selihai itu. Kiranya kalian adalah suami istri pendekar yang amat tinggi ilmunya. Akan tetapi dengar, mulai sekarang jangan lagi engkau mempergunakan kekuatan dalam untuk mencoba mengobatinya. Mengapa? Lo Qianwei, kakek itu menarik napas panjang. Terus terang saja, keadaannya amat parah. Entah mengapa keadaannya sampai seperti itu. Menggunakan tenaga besar untuk memaksakan penyembuhan bahkan akan membahayakan. Karena dia sudah kehilangan tenaga untuk menerima pengobatan seperti itu. Pengobatan harus dilakukan dengan wajar, sedikit demi sedikit, mengandalkan kemanjuran obat dan perawatan alam yang sewajarnya. Entah berapa lama engkau harus merawatnya, dan dengan cara demikian barulah dapat diharapkan dia sembuh. Baik, saya akan mentaati semua pesan Lo Qianwei, kata Qiao Xi dengan hati khawatir karena dia sendiri maklum bahwa suaminya mengalami luka hebat yang menurut dia sendiri tak mungkin dapat disembuhkan. Sekarang ceritakanlah siapa kalian, dan apa yang telah terjadi dengan suamimu, sehingga keadaannya sampai sedemikian rupa. Sejenak Qiao Xi diam saja, berpikir, akan tetapi dia lalu mengambil keputusan untuk menceritakan keadaan dirinya secara terus terang.
kakek ini adalah seorang luar biasa, dan yang diharapkannya akan dapat menghidupkan kembali suaminya. Maka sebagai seorang penolong besar tentu saja dia harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kakek ini. Lo Qianwei, saya adalah seorang anak yang durhaka, yang mendurhakai, dan menyusahkan ibu kandung dan keluarga. Karena cinta kepada seorang pria, saya bernama Lai Qiaoxi dan ibu kandung saya adalah puteri dari mendiang ketua Qin Lingpai. Kiranya begitu tak kusangka bahwa engkau adalah cucu pendekar sakti yang budiman itu. Pengakuanmu sebagai anak durhaka menandakan bahwa engkau tidaklah demikian. Anak baik, lanjutkan ceritamu. Saya telah saling mencinta dengan suami saya ini dan kami menikah di luar persetujuan keluarga saya. Suami saya seorang yang bercita-cita terlalu besar. Akhirnya dia gagal, dan dalam pertempuran, dia roboh oleh seorang sakti lain. Juga cita-citanya gagal dan hancur. Saya tidak berduka tentang gagalnya cita-citanya itu. Saya tidak peduli akan hal itu. Dan terus terang saja, saya sendiri tidak setuju dengan semua yang telah dilakukannya. Akan tetapi, Lo Qianwei, saya cinta padanya. Dan Qiaoxi menunduk, menahan air matanya, dalam keadaan biasa. Memang seolah-olah pantang bagi wanita perkasa ini untuk terlalu cengeng, terlalu mudah menjatuhkan air mata. Sejenak sepasang mata kakek tua itu memandang penuh kagum kepada kepala yang menunduk itu, juga terkandung perasaan iba yang besar, bersambung.